Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1666 sampai 1669, merupakan salah satu konflik bersejarah yang mengguncang wilayah Indonesia pada abad ke-17. Perang Makassar merupakan konflik bersenjata antara Kesultanan Gowa Talo dan Belanda yang diwakili oleh Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). VOC tiba di depan benteng Sombaopo pada tanggal 15 Desember tahun 1666, dengan kekuatan 21 kapal perang serta 600 pasukan. Segera setelah itu, pecah pertempuran antara VOC dan pejuang Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perang yang berlangsung selama 3 tahun ini, dimulai pada tanggal 15 Desember tahun 1666 ketika Laksamana Cornelis Spelman dari VOC menyerang benteng Sumbaopo, dan berakhir pada 1969 ketika VOC dan Kerajaan Bone beraliansi melawan Gowa. Berbagai latar belakang Perang Makassar. Perlu dipahami bahwa Perang Makassar ini bukanlah sekadar benturan antara dua kekuatan, melainkan juga hasil dari berbagai latar belakang yang kompleks. Berikut ini adalah berbagai faktor penting yang melatar belakangi terjadinya Perang Makassar. Persaingan dagang VOC dengan Kerajaan Gowa. Salah satu latar belakang utama perang ini adalah persaingan dagang antara VOC dan Kerajaan Gowa. Gowa, sebagai pusat perdagangan yang penting di kawasan timur Indonesia, menjadi sumber kekayaan yang sangat diincar oleh VOC. 2. Keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan Indonesia Timur. VOC, sebagai perusahaan dagang Belanda yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang besar, memiliki ambisi untuk memonopoli perdagangan di wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur. Hal ini membuat mereka berusaha keras untuk menekan persaingan dari pesaing-pesaingnya, termasuk Kerajaan Gowa. 3. Intimidasi terhadap para pedagang yang bekerja sama dengan Gowa. VOC juga menggunakan intimidasi terhadap para pedagang yang bersekutu dengan Kerajaan Gowa. Tindakan ini bertujuan untuk memutuskan hubungan dagang antara Gowa dan pihak lain, sehingga memperlemah posisi ekonomi Gowa. 4. Blokade terhadap kapal dari Gowa. Blokade terhadap kapal-kapal dagang yang berasal dari Gowa juga menjadi salah satu pemicu konflik. Tindakan ini menyulitkan Kerajaan Gowa dalam menjalankan aktivitas perdagangan mereka, sehingga menimbulkan ketegangan yang semakin memanas. Dengan memahami berbagai latar belakang Perang Makassar tersebut, jelas bahwa Perang Makassar tidak sekedar dipicu oleh satu faktor tunggal. Latar belakang perang ini merupakan hasil dari akumulasi ketegangan politik, ekonomi, dan militer antara VOC dan Gowa pada masa tersebut. Kekalahan Sultan Hasanuddin dari Makassar dalam peperangan melawan VOC disebabkan oleh VOC mendapat dukungan dari Arupalaka, Raja Kerajaan Bone. Ketika Sultan Hasanuddin melakukan berbagai persiapan, VOC juga melakukan hal yang sama, yakni dengan melancarkan politik divide et impera terhadap Arupalaka. Perjanjian Bongaya adalah babak akhir dari Perang Makassar dalam sejarah Kerajaan Gowa. Perang ini berlangsung selama 3 tahun, yakni pada tahun-tahun 1666 sampai tahun 1669. Perang Makassar berakhir usai Raja Gowa, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian yang berisi tuntutan VOC. Meskipun memiliki kekuatan militer yang besar, namun hal tersebut belum cukup untuk meruntuhkan dominasi VOC di Jazirah Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, lahirlah Perjanjian Bongaya yang menetapkan pasal-pasal untuk memenuhi tuntutan Sekutu Arupalaka dan Spelman diantaranya. Buton dibebaskan dari Gowa. Ternate dibebaskan dari Gowa, yang mencakup Pulau Sula, Selayar, Muna Utara dan lain-lain. Gowa melepaskan Luwu, Bone, dan Sopeng. Mengakui melepaskan Raja Layu, Bangkala. Semua negeri yang dikalahkan Sekutu Arupalaka, dari Bulo-Bulo hingga Bungaya menjadi milik Sekutu. Gowa akan melepaskan haknya atas Wajo, Bulo-Bulo, dan Mandar untuk mereka perlakukan sesuai kemauan Sekutu. Makassar, mengakui monopoli VOC. Wilayah Makassar dipersempit sampai Gowa saja. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Makassar harus membayar kerugian peperangan. Gowa tertutup bagi orang asing, kecuali VOC. Benteng-benteng yang terdalam harus dihancurkan, kecuali Benteng Rotterdam. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Gowa yaitu Benteng Sombaopo pada tanggal 24 Juni tahun 1669. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni tahun 1670 karena penyakit ari-ari.
Merefresh pada konten sebelumnya terkait dengan Belanda tidak menjajah Indonesia, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa, praktik monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda melalui VOC, bahwa secara ekonomi, Belanda telah merongrong dan berambisi menguasai perekonomian daerah-daerah di Nusantara. VOC kerap melarang orang Makassar berlayar dan berdagang rempah-rempah. Hal ini menimbulkan gangguan kebebasan perdagangan terhadap rakyat Goa. Dengan demikian wajar dan sepantasnya jikalau penduduk pribumi merasa terjajah dan melakukan perlawanan. Namun tidak terelakkan juga bahwa pribumi yang mungkin mendapatkan keuntungan dari keberadaan VOC dengan berbagai alasan pertimbangan dan kepentingan lainnya, tak heran ada juga yang berkongsi terhadap VOC. Meski pada akhirnya lambat laun akan menyadari bahwa kongsi terhadap kolonisasi sama halnya menyodorkan kesengsaraan atas siasat tipu daya dan taktik licik kerjasama.